Tepat di hari perayaan yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan, saat mertua merayakan ulang tahun dengan kemewahan, seorang wanita muda berdiri sendirian di dapur, tersembunyi dari keramaian, sebuah tempat yang telah menjadi penjara sunyi baginya selama 5 tahun. Namun, di tengah penghinaan yang membekas, sebuah iring-iringan mobil mewah tiba, membawa puluhan orang asing yang mencari namanya, bukan nama mertuanya. Apa yang membuat orang-orang penting ini datang ke rumah yang kecil, membawa kotak-kotak kado yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk menghormati dirinya? Siapa sebenarnya wanita ini, dan rahasia apa yang telah disembunyikan oleh mendiang ayahnya selama ini, yang kini akan mengubah nasibnya secara drastis, membalikkan keadaan, dan membungkam semua yang pernah merendahkannya? Saya Melati Sari, 28 tahun, menantu yang selama 5 tahun pernikahannya, makan sendirian di dapur. Bukan karena pilihan, tapi karena larangan tegas dari Bu Kartika, mertua saya. Ia mengklaim meja makan di ruang tengah itu warisan, hanya untuk darah daging. Sebuah ironi yang pahit mengingat saya adalah istri sah putranya. 5 tahun lalu, saya, seorang yatim piatu dengan beasiswa kuliah dari Yogyakarta, menikahi Rizky, putra tunggal dari keluarga berada di Bekasi. Bu Kartika, mantan guru yang terobsesi status sosial, awalnya terlihat ramah. Namun, tatapan merendahkan sudah mulai terasa sejak awal, terutama saat ia mengomentari keluarga saya yang sederhana. Hari pernikahan kami menjadi pertunjukan kontras yang mencolok. Keluarga Rizky mengundang hampir 300 orang, sementara dari pihak saya, hanya ada 15 kerabat dekat. Komentar Bu Kartika yang pedas tentang jumlah tamu saya yang minim, kok keluarga pengantin perempuan sedikit banget? Masa cuma segini? Adalah pukulan telak pertama. Saya mencoba positif, menganggapnya perbedaan budaya. Namun, kebenaran pahit muncul tepat setelah akad nikah. Pagi itu, Bu Kartika memasak nasi gudeg kesukaan Rizky. Saya menawarkan bantuan, berharap bisa mendekatkan diri. Sudah, enggak usah kamu istirahat saja. Nanti kalau sudah masak kamu makan di dapur, ya. Meja makan itu khusus keluarga asli, katanya tanpa menatap. Saya kira ia bercanda. Tapi kalimat selanjutnya menusuk jantung. Kamu kan bukan darah daging kami. Meja makan di ruang tengah itu warisan almarhum mertua saya. Cuma boleh dipakai keluarga kandung. Hati saya hancur. Ini bukan tradisi, ini adalah penghinaan terselubung. Sejak hari itu, saya makan sendirian di dapur, menatap piring yang hampa, sementara di ruang tengah, Bu Kartika, Rizky, dan Mbak Anissa, kakak ipar saya, tertawa renyah di meja makan kayu jati besar. Rizky sempat protes. "MAH, kenapa Melati makan di dapur? Kan dia istri saya." Namun, jawaban Bu Kartika menempatkan saya pada posisi terendah. "Itu sudah tradisi keluarga kita, Kak Ai. Jangan diubah-ubah. Lagi pula dia kan bukan orang kaya. Mungkin sudah terbiasa makan di dapur." Rizky diam. Dan sejak itu, ia tak pernah membela saya lagi. Meja makan itu, bagi saya, adalah simbol penolakan. Ia bukan sekadar perabot, tapi benteng yang memisahkan saya dari status, harga diri, dan keluarga yang saya impikan. Saya mencoba bertahan, berharap mertua akan berubah. Tapi saya salah besar. Ia justru semakin menginjak-injak harga diri saya. Perlakuan Bu Kartika makin parah seiring berjalannya waktu. Setiap ada tamu, saya disuruh masak di dapur, tapi dilarang ikut makan bersama. "Melati, kamu siapin makanan saja, ya. Nanti makan sendiri setelah tamu pulang," perintahnya selalu. Puncaknya saat lebaran pertama. Setelah subuh saya sudah memasak opor ayam, rendang, ketupat, hingga kue-kue kering, tangan lecet terkena minyak panas. Namun, saat waktu makan tiba, Bu Kartika berkata, "Melati, kamu makan di kamar saja, ya. Meja sudah penuh." Padahal banyak kursi kosong. Hati saya hancur melihat Rizky makan santai, tertawa dengan sepupunya, tanpa sedikit pun niat membela atau mengajak saya. Malam itu, saya menangis sendirian, mengingat pesan mendiang ayah, "Mel, dimanapun kamu berada, jangan pernah mau direndahkan." Bulan-bulan berikutnya, Bu Kartika semakin menjadi-jadi. Ia sering menyinyiri saya di depan tetangga. Melati itu anak yatim piatu, jadi nggak mengerti sopan santun.
Makanya saya didik pelan-pelan. Katanya, suaranya sengaja dikeraskan agar semua orang mendengar. Untung anak saya baik hati mau nikah sama dia. Coba kalau anak orang kaya mana mau. Setiap kata menusuk, tetapi saya memilih diam, takut memperkeruh suasana. Lebih menyakitkan lagi, Mbak Anissa, kakak ipar saya, justru ikut-ikutan. Ia sering mencemooh masakan saya atau menyindir pakaian saya dengan istilah KTP, kredit tanpa pokok. Kontroversi kian memanas saat saya mendengar percakapan Bu Kartika dengan Bu Ratna, tetangga sebelah. Belum juga tuh, sudah 2 tahun loh. Saya sudah bawa ke dukun, ke ustaz, ke dokter. Mungkin memang enggak bisa punya anak kali, ya? Kata Bu Kartika dengan nada sedih yang dibuat-buat, menuduh saya mandul. Padahal, saya dan Rizky sudah diperiksa dokter, dan hasilnya kami berdua sehat. Masa anak tampan kayak Rizky enggak dapat keturunan gara-gara istrinya mandul? Kalimat itu menampar saya. Lalu, ide mencari istri kedua untuk Rizky mencuat. Hati saya remuk, mengetahui mertua berencana menyingkirkan saya. Saya menceritakan hal ini kepada Rizky. Reaksinya membuat saya makin kecewa. Ah, Mama cuma ngomong doang kok. Jangan dipikirin, katanya sambil bermain ponsel. Iya, tapi kan kata mama cewek itu harus bisa ngasih keturunan. Kalau enggak, ya gimana dong, keluarga besar kita butuh cucu. Suami yang seharusnya membela saya, justru setuju dengan ibunya. Kemarahannya terhadap saya mulai terasa. Tak lama, tetangga Bu Painem melaporkan melihat Rizky bermesraan dengan wanita lain di warteg. Rizky akhirnya mengaku bertemu Maya, teman SMA-nya, tanpa sedikitpun rasa bersalah. Dihianati orang yang paling dicintai, rasanya seperti ditusuk berkali-kali. Dalam keputusasaan, saya bersujud, meminta kekuatan. Namun, pesan Ustazah Fatimah di masjid dan Bu Painem tentang rezeki besar yang menanti, menyalakan secercah harapan yang samar. Kata-kata Bu Painem tentang rezeki besar, entah mengapa menumbuhkan kekuatan dalam diri saya. Saya mulai bangkit, mencari kegiatan untuk mengalihkan pikiran. Saya ikut pengajian, arisan RT, dan yang paling penting, saya mulai berjualan online. Dengan modal Rp500.000 dari tabungan pribadi, saya menjual kerudung dan hijab di media sosial. Awalnya, Bu Kartika meremehkan. Jualan online MAH gampang. Yang susah itu konsisten. Paling juga sebulan sudah tutup, katanya sinis. Namun, saya tidak patah semangat. Justru makin termotivasi untuk membuktikan bahwa saya bisa mandiri. Dalam 6 bulan, omzet saya sudah mencapai Rp8 juta per bulan. Kemandirian finansial saya bukannya membuat Bu Kartika senang, ia justru makin menyinyir. Pamer banget sih jualan dikit doang. Memang sudah seberapa untungnya? Atau, rumah jadi kayak gudang, berantakan banget, enggak tahu diri. Saya diam saja. Yang penting saya punya penghasilan sendiri dan bisa menabung. Selain jualan, saya juga makin rajin mengaji dan belajar agama. Ustazah Fatimah selalu mengingatkan, Melati, ingat, setiap orang yang zalim pasti akan dapat balasannya. Kamu cukup sabar, berbuat baik, dan berdoa. Allah yang akan atur semuanya. Di sisi lain, hubungan saya dengan Rizky makin memburuk. Ia sering pulang malam, lebih banyak bermain ponsel, dan mulai kasar jika saya bertanya aktivitasnya. Kamu itu cerewet banget. Gua kerja capek-capek di rumah malah diinterogasi. Bentaknya suatu malam. Saya yang dituduh, baperan, padahal ia jelas-jelas berselingkuh. Kondisi rumah tangga kami yang tidak harmonis ini mulai tercium tetangga. Bu Painem sering menanyakan keadaan saya, khawatir melihat saya kurus dan mata sembab. Bahkan Bu Ratna, yang dulunya suka bergosip dengan Bu Kartika, kini bersimpati, sering memberi saya sayuran atau buah. Namun, Bu Kartika bukannya menasihati anaknya, malah terus menyalahkan saya. Pasti Melati yang nggak bisa jaga suami. Coba lihat, Maya kan cakep, pintar, orang tuanya kaya. Wajarlah Rizky tertarik, katanya kepada Mbak Anissa, sengaja dikeraskan agar saya mendengar. Iya sih, Bu. Melati kan cuma modal cantik doang. Otak bisnis ada, tapi otak jaga suami nggak ada, sahut Mbak Anissa sambil tertawa. Mereka berbicara seolah saya tidak ada. Malam itu, saya menangis lagi,
merasa lelah menjadi kambing hitam. Dalam kepedihan itu, saya ingat pesan mendiang ayah. Kalau lagi susah ingat Allah, Dia tidak akan meninggalkan anak yang saleh. Sabar itu kunci, tapi doa yang paling penting. Setiap selesai subuh, saya selalu berdoa panjang, meminta jalan keluar, agar rizki kembali sayang, mertua menerima, dan yang paling penting, saya diberi kekuatan. Doa saya mulai terkabul dengan cara yang tak pernah saya bayangkan. Ini terjadi pada hari ulang tahun Bu Kartika yang ke-55, sebuah acara yang ia siapkan dengan kemewahan berlebihan, sebuah kontras tajam dengan perlakuan yang ia berikan kepada saya. Tanggal 15 Agustus, hari ulang tahun Bu Kartika yang ke-55. Rumah sudah penuh dekorasi, tenda dipasang, sound system disewa. Saya, seperti biasa, sibuk di dapur menyiapkan hidangan. Bu Kartika tampak cantik dengan kebaya hijau, bangga dengan pestanya. Sekitar pukul 11 siang, ketika acara sedang ramai-ramainya, sebuah suara menderu terdengar dari depan rumah. Bukan satu, melainkan 10 mobil mewah beriringan. Mercedes, BMW, Alphard, semua hitam mengkilap. Puluhan orang berbaju formal turun, membawa banyak kotak kado. Tamu-tamu Bu Kartika heboh. Wah, siapa tuh? Kok mobilnya bagus-bagus semua? Bisik Bu Kartika ke Mbak Anissa, tampak bingung. Seorang pria paruh baya mengenakan batik mahal dan jam tangan mewah maju ke depan. Selamat siang, maaf mengganggu acara. Kami mencari Ibu Melati Sari. Apakah beliau ada di sini? Tanya bapak itu dengan sopan. Bu Kartika terkejut. Melati? Iya, ada. Tapi ada keperluan apa? Ya, Pak. Kami dari kantor notaris Jakarta. Ada urusan penting menyangkut warisan almarhum Bapak Muhammad Soeharto. Muhammad Soeharto adalah nama ayah saya. Warisan? Ayah saya meninggal tanpa meninggalkan apa-apa. Saya keluar dari dapur, bingung. Semua mata tertuju pada saya. Saya Melati Sari, kata saya pelan. Bapak itu tersenyum dan menyalami saya. Alhamdulillah akhirnya ketemu, Ibu Melati. Perkenalkan saya Pak Bambang, notaris dari Jakarta. Ini Pak Daryono, partner bisnis almarhum ayah Ibu. Partner bisnis ayah? Ayah saya hanya tukang bangunan. Saya mencoba menjelaskan, tetapi Pak Bambang tersenyum. Memang benar almarhum bekerja di bidang konstruksi, tapi beliau bukan tukang bangunan biasa, Bu. Beliau pemilik CV Soeharto Konstruksi, salah satu kontraktor terpercaya di Yogyakarta. Saya terpaku. Ayah punya perusahaan? Mengapa saya tidak pernah tahu? Pak Daryono menjelaskan bahwa setelah ayah meninggal, ia mengelola perusahaan sesuai wasiat. Dan sekarang setelah 10 tahun, semua aset sudah siap diserahkan kepada ahli waris yang sah, yaitu Ibu Melati Sari. Pak Daryono membuka tas kopernya, mengeluarkan tumpukan surat-surat dan foto-foto. Foto ayah saya mengenakan seragam kontraktor di depan bangunan megah. Almarhum sengaja merahasiakan dari Ibu, jelas Pak Bambang. Beliau bilang dia tidak mau anaknya tumbuh jadi anak manja. Beliau ingin Ibu belajar hidup mandiri dulu, baru kemudian menerima warisan ini. Lalu, ia mengumumkan total aset mencapai 50 miliar rupiah, terdiri dari perusahaan konstruksi, 15 rumah kos, 3 ruko, dan deposito di beberapa bank. Seluruh tamu hening total. Bu Kartika pucat pasi, mulutnya menganga. Rizky melongo, ponselnya jatuh ke tanah. Mbak Anissa terdiam. Melati anak orang kaya ternyata, bisik tetangga. Pak Bambang melanjutkan, menjelaskan bahwa perusahaan berkembang pesat, dan keuntungan selama 10 tahun mencapai 35 miliar rupiah. Saya masih tidak percaya. Ini seperti mimpi. Saya, yang selama ini hidup pas-pasan dan diperlakukan seperti pembantu, adalah pewaris kekayaan sebesar itu. Pak Daryono menyerahkan kunci rumah ayah di Kota Gede, Yogyakarta, dan sebuah kotak perhiasan senilai 2 miliar rupiah. Bu Kartika, yang tadinya diam, tiba-tiba pingsan. Setelahnya, 100 kotak hadiah dari rekan bisnis ayah dan Pak Daryono mulai berdatangan. Mereka semua menghormati almarhum ayah dan memberi selamat kepada saya. Tamu-tamu Bu Kartika hanya bisa melongo. Bu Ratna yang tadinya gosip, kini bersimpati, sering memberi saya sayuran atau buah. Bu Kartika sadar, menatap saya dengan campuran takut, malu, dan tidak percaya.
Melati, katanya pelan. Saya mendekat, dan dengan tenang berkata, Bu Kartika, terima kasih sudah mengajarkan saya arti kesabaran selama 5 tahun. Mulai hari ini, saya yang akan mengatur meja makan di rumah ini. Suasana hening. Bu Kartika menunduk dalam-dalam. Melati, maafin ibu selama ini. Ibu nggak tahu kalau... Kata Bu Kartika terbata-bata. Bu, enggak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar jadi orang yang lebih baik. Jawab saya, walau dalam hati saya sudah memutuskan untuk tidak tinggal di rumah ini lagi. Saya akan pindah ke rumah ayah di Yogyakarta dan memulai hidup baru. Rizky, yang selama 5 tahun tidak pernah membela saya, dan yang berselingkuh dengan wanita lain, mendekat. Mel, kita perlu mengobrol. Saya menatapnya, hampa. Enggak ada yang perlu diobrolkan. Rizky, kamu sudah jelas pilih siapa. Maya, kamu pilih Maya, kan? Ya sudah, nikah saja sama dia. Rizky terkejut, mencoba menjelaskan tentang Maya, tetapi saya memotongnya. Enggak usah. Aku sudah capek dengan semua kebohongan ini. Saya mengenakan kalung emas dari warisan ibu, terasa seperti pelukan hangat dari mendiang mama. Pak Bambang, kapan saya bisa pindah ke rumah ayah di Yogyakarta? Tanya saya. Kapan saja ibu siap. Rumah sudah bersih dan siap huni. Baik, saya akan pindah minggu depan. Bu Kartika panik. Melati, jangan pergi dong. Kita bisa hidup rukun kok. Bu, saya sudah memaafkan semuanya, tapi saya tidak bisa lupa. Dan saya tidak mau anak saya nanti diperlakukan seperti ibunya. Kata, toksik. Itu menampar Bu Kartika. Ia menangis, namun saya tidak merasakan kasihan. Terlalu banyak air mata saya yang ia sebabkan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya duduk di meja makan yang dulu terlarang, merasakan aneh sekaligus lega. Saya masuk kamar, mengambil Al-Quran, dan membaca surat Al-Baqarah, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Ayat itu terasa seperti jawaban atas semua pertanyaan. Kesabaran saya tidak sia-sia. Esok harinya, saya mulai mengepak barang. Tak banyak karena selama 5 tahun, saya tak pernah membeli yang mahal. Bu Painem datang membawa sayur sop. Nak Melati, Mbah dengar kabar baik kemarin. Alhamdulillah ya, akhirnya Allah kasih kebaikan buat kamu. Saya memeluk nenek itu. Ia seperti malaikat yang dikirim Allah untuk menjaga saya. Hari Minggu, mobil Alphard jemputan dari Yogyakarta tiba. Pak Daryono datang sendiri. Bu Kartika menangis melihat saya pergi. Rizky hanya bisa melihat dari jauh. Sebelum masuk mobil, saya menatap meja makan itu untuk terakhir kalinya. Meja yang menjadi saksi bisu penderitaan saya. Namun kini, saya tidak membencinya. Justru berterima kasih, karena dari situlah saya belajar arti kesabaran sesungguhnya. Di Yogyakarta, rumah ayah di kota gede benar-benar indah. Rumah joglo tradisional yang luas dengan halaman penuh tanaman. Di sana, saya menemukan foto-foto saya dari kecil hingga kuliah, bahkan foto pernikahan saya yang diambil dari jauh. Pak Daryono menjelaskan bahwa ayah selalu memantau saya dari jauh, tahu semua penderitaan yang saya alami, tetapi ia percaya saya bisa menghadapinya. Air mata saya menetes. Ayah, ia selalu menjaga saya, bahkan setelah meninggal. Saya mulai aktif di perusahaan, belajar manajemen konstruksi dari Pak Daryono, dan ternyata dunia bisnis sangat menarik. Usaha kerudung online saya juga berkembang, bahkan saya membuka toko fisik di Malioboro. 2 bulan kemudian, Rizky tiba-tiba datang. Ia tampak kusut, kurus, dan tidak terawat. Mel, aku minta maaf. Aku sudah salah banget selama ini, katanya sambil menangis. Enggak apa-apa, Rizky. Yang lalu biarlah berlalu. Ia mengaku putus dengan Maya, yang ternyata hanya menginginkan uangnya. Mel, kita balikan, yuk. Aku janji bakal berubah. Saya menatapnya, laki-laki yang pernah saya cintai, tetapi tidak pernah membela saya saat saya membutuhkan. Rizky, aku sudah memaafkan kamu, tapi aku tidak bisa lupa. Saya telah menemukan kemandirian dan kebebasan. Masa lalu telah membentuk saya menjadi wanita yang kuat dan berani,
siap menghadapi masa depan tanpa bayang-bayang penindasan. Kisah Melati mengajarkan kita bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan yang memiliki waktunya sendiri untuk menuai hasil. Meskipun pada akhirnya ia memaafkan, Melati memilih jalan yang berbeda, jalan yang membawanya pada kemandirian dan kebebasan yang sesungguhnya.